Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di pertemuan pertama pengantar untuk perakitan komputer ini, kita coba pelajari dulu RPS yang nanti akan kita pelajari selama satu semester ini. Kenapa Tobias tadi nongol sebentar terus hilang lagi? Ada yang mau nemenin saya waktu direkam biar ada promosi? Silakan. Silakan ditemenin saya on cam ya, bisa masuk ke rekaman. Oke, sebentar. RPS dari praktek perangkat keras dan aplikasi komputer secara garis besarnya hampir sama dengan teori ya, cuma ada sedikit penyesuaian karena dia praktikum ya. Kalau praktikum diperlukan ada beberapa poin yang tidak perlu kayak apa, penjelasan bagaimana menerangkan hardware-nya. Jadi kalau di praktek, praktisnya saja. Oke, untuk capaian pembelajaran sama, CPMK-nya sama ya. Cuma kalau yang di praktek ada ketambahan, kalau di teori tadi kan tidak ada install sama ini ya, apa tadi? Oh ya, instalasi sama troubleshooting ya, itu karena itu khusus di praktek. Jadi instalasi, troubleshooting, install, kok install, salah ketik ini. Ini khususnya ada di prakteknya saja. Eh Nanti pertemuan sebelum UTS sama ya. Nanti pertemuan pertama penjelasan tentang RPS dan tutorial bagaimana menyampaikan awal sebelum perakitan itu apa yang perlu diterangkan, apa yang perlu diketahui, yang dipersiapkan gitu ya. Kemudian nanti kita perakitan mungkin nyampe 2 pertemuan ya. 2 pertemuan dengan sistem komputer atau jenis komputer yang berbeda. Ada beberapa tipe kemarin di lab itu ada, walaupun tidak terbaru ya, untuk perakitan itu intinya untuk mendasari kalian supaya bisa nanti kalau dalam apa, membongkar dan merakit ulang komponen yang ada di casing itu apa saja, itu biar ada pengalaman. Ada komputer Pentium 4, ada Pentium LGA, ada yang Pentium 3 juga ada, ya nanti untuk beberapa tipe. Walaupun konsep hardware-nya itu mungkin tiap generasi yang terkini nanti akan berbeda, cuma secara konsep dasarnya sama ya. Paling yang sisi berbeda itu jenis RAM sama prosesor. Kalau board-nya hampir kebanyakan sama, cuma nanti peletakan pot-potnya saja yang berbeda. Oke, kemudian kita akan perpraktekkan perakitan ini selama 2 TM ya, 2 TM2 dan TM3. Kemudian untuk sudah ya, tidak ada gangguan. Untuk pertemuan keempat, nanti kita lanjutkan dari setelah perakitan, nanti kira-kira masalah apa yang sering terjadi waktu kita ngerakit hardware ini ya. Kita nanti pelajari troubleshooting-nya seperti apa. Satu pertemuan cukup, kemudian nanti 2 pertemuan 5 dan 6 nanti akan kita pelajari bagaimana menginstal software. Install software dari sistem operasi ya OS, nanti yang kita pakai sistem operasi Windows ya. Windows, kemudian nanti bagaimana menginstal driver-driver, kemudian bagaimana menginstal program aplikasi. Yang nanti mungkin berguna kaitannya untuk khususnya pembelajaran komputer ya. Itu butuh aplikasi apa saja, nanti dicari masternya baru diinstal. Kemudian pertemuan ke-7 nanti akan kita coba setting jaringan komputer ya. Ini diringkas dalam satu pertemuan, semoga semoga bisa. Nanti kita awali dari bagaimana eh, apa, menginstal hardware-nya. Kalau LAN itu nanti butuh apa, hub switch ya, kemudian nanti kalau menggunakan kabel kita siapkan kabelnya, tipe pengabelannya seperti apa, kemudian kita setting sisi pengalamatan dari jaringannya, kemudian kita manfaatkan bagaimana kalau sudah terkonek jaringan mau diapakan, mau komunikasi dalam antar komputernya bagaimana, pakai program apa, nanti kita pelajari di pertemuan ke-7. Kemudian pertemuan setelah UTS, kita fokus ke aplikasi komputernya, yaitu karena ini judulnya
hardware dan aplikasi komputer, nanti masih ada dasar untuk merupakan dasar untuk aplikasi komputer 2 yang nanti ada mata kuliah di semester 3. Berarti untuk mendasari kaitannya dengan dasar pemrograman berbasis web tadi disampaikan di teori ya, sama ya di setelah UTS. Oke, saya kira itu tentang RPS-nya. Ada yang mau bertanya tentang RPS? Silakan. Sudah saya share belum ya? Saya kok lupa. Coba saya lihat si atonya kelompok 2B ya ini ya. Genap. Benar ya 2B? 3 dan 4 itu 2B. Aplikasi mana? Nah ini 2B. Oke, saya upload dulu materinya. Materi praktikum. Ya, pengumuman dulu ya. Tentang, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sambil bertanya. RPS. Udah masuk belum? Coba kita lihatnya dulu. 2B ya. Menggambar teknik. Oh ini. RPS ya. Silakan nanti diunduh bagi yang mau melihat detailnya. Oke, kalau sudah kita kalau tidak ada pertanyaan kita beralih ke tutorial dulu ya. Tutorial nanti kita simak bersama-sama sambil nanti saya terangkan terkait dengan perakitan komputer ya. Oke, sebentar saya share-nya yang audionya ada share on. Sudah kelihatan share screen saya? Cek 1, 2, 3. Ada yang kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke, kita walaupun mungkin nanti bisa kalian juga pelajari tutorial-tutorial dari YouTube, mungkin informasi dari YouTube dan sebagainya ya. Itu banyak sekali informasi bagaimana merakit komputer-komputer yang terbaru. Ya, kita basicnya dulu aja. Yang menggunakan Pentium 4 ini generasi 478 kalau tidak salah. Ini mungkin sekitar tahun bentar, ini 2005 ya. 2005 yang utuh. Namun kita perlu juga tahu langkah-langkah dari proses. Ya, kita awali dari awal. Kelihatan enggak videonya? Hai pemirsa, selamat bergabung bersama. Suaranya adakah? Kelihatan, Pak. Kedengaran. Suaranya? Oh, kedengaran. Kedengaran. Oke, silakan. Kita coba play dari awal. Sama kami, majalah Info Komputer dalam VCD merakit dan mengupgrade PC. Saya Siska dan Puri. Kami berdua akan memandu Anda dalam proses merakit dan upgrade PC. Merakit dan mengupgrade PC itu kedengarannya dua hal yang sulit ya. Tapi sebenarnya bagaimana? Sebenarnya merakit dan upgrade PC itu adalah mudah, bisa dilakukan oleh siapa aja. Kita tinggal menggabungkan komponen-komponen yang ada menjadi suatu PC yang utuh. Namun, kita perlu juga tahu langkah-langkah dari proses merakit dan mengupgrade PC itu. Agar semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Betul. Oke pemirsa, mari kita langsung saja. Di hadapan kita sekarang sudah ada berbagai komponen komputer. Kita mulai dari yang ini. Ini adalah casing CompuCase, motherboard Asus. Ini kebetulan motherboardnya yang dipakai ini seri Asus ya. Yang ini dengan tempat prosesornya 478. Nanti untuk generasi yang lain berbeda juga. Layout dari motherboardnya pun nanti akan berbeda-beda. Tapi secara konsepnya sama. Uruntutan perakitan sama. Memori Corsair, kartu grafis Asus, prosesor Intel Pentium 4, DVD drive Asus, floppy disk drive, dan ini hard disk Maxtor. Kemudian kita juga butuh monitor
Kali ini kita gunakan monitor GTC, lalu ada keyboard dan mouse, keduanya dari Logitech. Kita juga butuh speaker dari Philips. Kemudian di sebelah sini ada kabel-kabel daya. Kabel-kabel ini gunanya untuk monitor, untuk casing, dan juga untuk speaker. Yang ini adalah kabel IDE untuk DVD dan hard disk. Kabel IDE itu untuk teknologi yang mungkin agak lama ya. Kalau sekarang mungkin sudah terganti dengan kabel SATA yang ringkes ya, yang cuma 7 kabel itu ya. Kalau ini masih berapa ini? 42 kalau tidak salah ini. Yang IDE jumlah kabelnya yang dalam lari ini ya. Tapi konsepnya hampir sama. Untuk komunikasi data, baik itu untuk hard disk, CD-ROM drive atau DVD-ROM drive ya. Untuk floppy disk drive, kita butuh kabel floppy ini. Ini untuk floppy juga sekarang sudah jarang dipakai ya. Floppy disk drive itu untuk disket ya. Disket sekarang sudah tergantikan dengan teknologi yang removable ya, seperti flash disk atau memori gitu ya. Kalau yang floppy disk drive-nya sudah mungkin PC-PC sekarang sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Di sini kita juga butuh kabel audio untuk DVD dan speaker. Kemudian apa lagi nih yang kurang? Selain itu kita perlu juga tang. Oh ya, untuk toolkit kemarin sudah dapat ya. Jadi nanti waktu praktek tolong dibawa. Minimal ada tang ya, tang jepit, kemudian ada obeng plus minus gitu ya. Pinset kalian dapat enggak pinset? Ada pinset enggak? Halo, kok ada yang respon nih? Ada, Pak. Oh, enggak ada pinset. Oke, ya ada minimal obeng plus minus sama tang. Itu yang dibawa ya. Oke, kita lanjutkan. Obeng, pinset, dan gelang antistatis. Karena Gelang antistatis juga tidak ada. Tolong diperhatikan videonya cara menghilangkan kelistrikan tubuh, menggrounding namanya ya. di sini kita nggak punya gelang antistatis ya, itu gimana? Apa bisa diganti atau gimana? Nah, gelang antistatis itu fungsinya adalah untuk meredam listrik statis yang ada di tubuh kita. Nah, supaya sewaktu kita merakit itu listrik statis nggak mengenai komponen-komponen ini yang berakibat rusak. Ya. Nah, untuk mencegahnya kita bisa menggunakan bodi dari casing ini untuk membuang listrik statis yang ada di tubuh kita Sebelum merakit ya? sebelum merakit. Betul. Nah, kemudian Jadi cukup tempelkan tangan kita ke body casing yang akan kita rakit atau kita bongkar gitu ya. Harapannya jangan sampai waktu kita pegang yang katanya dengan rangkaian board ya, seperti motherboard sama di ini rangkaian yang ada di hard disk itu kan ada mainboardnya, itu tidak terkena listrik statis dari kita ya. Kita groundingkan dulu, hilangkan dulu listrik statisnya. Oke, kita lanjutkan. itu kan untuk hardware-nya ya. Sekarang untuk software-nya kita pakai apa? Nah, untuk softwarenya kita menggunakan sistem operasi Windows. Nah, ini masih awal ya, dulu tutorialnya menggunakan Windows XP. Ini kelihatannya 2002 ya. Karena ini video kalau tidak salah 2005 ini yang kaitannya 478 itu. 2005 kalian sudah lahir belum? Sudah ya? Sudah? Kebanyakan lahirnya tahun berapa? Sudah, Pak. Oh, 2004, Pak. 2004. Iya, ya. Berarti pas keluar ini berarti ya, boomingnya Windows XP ini. 2007, Pak. Waduh, 2007. Ya, kita lanjut. XP profesional dari Microsoft. Lalu jangan lupa driver-driver penyertanya untuk Konsepnya hampir sama. Jadi nginstal nanti Windows XP, Windows dulu ada Windows Vista, kemudian ada Windows 7 ya, 8, kemudian ada 10 ya. Sekarang ada yang buat Microsoft ada Windows 11. Itu konsep instalasinya hampir sama ya. Langkahnya hampir sama. Coba nanti kalau jadi kebutuhan hardware-nya yang berbeda, semakin ke sini membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi, baik itu spesifikasi RAM maupun prosesornya ya. Tapi nanti waktu kita praktek installnya pakai Windows 10 ya. Tapi langkahnya hampir sama dengan Windows XP ya. board untuk VGA card dan DVD. Lalu
Oh ya, kalau beli mainboard baru, biasanya akan disertakan driver ya, tadi dikemas dalam CD tadi. CD itu tentang spesifikasi nanti driver kaitannya dengan yang cocok dengan seri OS Windows berapa, nanti dia dimasuk di situ. Kalau enggak, bisa di googling ya, cari seri dari mainboardnya, cari di situs resmi mainboardnya, nanti biasanya dikasih fasilitas untuk download ya drivernya. Begitu juga untuk laptop hampir sama ya. Hardware yang ada di laptop juga bisa kalian cari di situs resmi dari produsen laptopnya. Buku manual pun jangan lupa, ini penting sekali untuk memandu kita. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya, karena sudah lengkap semua alat-alatnya. Iya. Oh ya, nanti untuk tugas praktikum ya, kali ini karena kita tidak praktek langsung ya, baru tutorial, silakan nanti diresum langkah-langkah perakitan yang akan segera dimulai ya. Kalian buat resum langkah-langkah perakitannya apa saja gitu ya. Saya harap ditulis tangan saja ya, nanti difoto, dikirimkan sebagai jawaban tugas ya. Diresum saja langkah-langkahnya. Ya, nanti di pertemuan kedua dan ketiga kita praktekkan langsung perakitan. Pertama-tama apa dulu nih? Pemirsa, mari kita mulai merakit. Di sini di hadapan kita sudah ada motherboard. Pertama-tama kita buka manualnya dulu. Dan yang harus diperhatikan adalah posisi dari komponen-komponen yang ada dalam motherboard ini. Nah, bisa tolong sebutin nggak, Pur? Nah, bentuknya unik sekali ini namanya soket untuk prosesor. Dia ada pengungkitnya ini, pengunci juga. Jadi fungsinya dia untuk mengunci kaki-kaki prosesor. Dan yang kotak ini namanya penyangga untuk heatsink atau pendingin serta kipas prosesor. Lalu yang bentuknya panjang ini dan ada kuncinya, ujung-ujungnya ini namanya soket untuk RAM, dan yang untuk memori ya. Betul. Terus yang ini namanya soket untuk IDE, dan yang agak kecilan ini untuk floppy. Lalu yang coklat ini adalah untuk VGA card IDE, dan yang agak ya, untuk yang motherboard baru itu tidak ada FDD-nya ya. Lah ini floppy disk drive-nya yang sebelahnya ini. Kalau yang untuk IDE. Kalau sekarang mungkin sudah terganti dengan teknologi SATA ya. Kalau motherboard baru itu sudah dihilangkan teknologi lama, IDE-nya sudah hilang. Ya, diganti dengan teknologi SATA. SATA kayak apa? Besok kita sampaikan di teori ya. Betul. Terus yang ini namanya soket untuk IDE, dan yang agak kecilan ini untuk floppy. Bentuknya hampir sama kayak IDE ya. Bentuknya hampir sama, cuma bedanya dia lebih kecil. Ini lekuannya sobekannya ini juga hampir sama persis ya. Cuma jumlah panjangnya ini atau jumlah pinnya itu lebih sedikit. Kalau tidak salah 36 kalau tidak salah. Kalau ini 42, ini 36. Kalau tidak salah. Ya. Nanti kalau instalasi motherboard baru sudah tidak ada, ini teknologi diganti, yang ini SATA, ini IDE dihilangkan ya. Oke, kita lanjutkan. Yang coklat ini adalah untuk VGA card atau kartu grafis. Ini teknologi menggunakan AGB ya, jenisnya slotnya AGB khusus untuk penempatan VGA port. Kalau sekarang pun sudah berganti yang namanya PCI Express kali 16 biasanya ya, yang untuk card. Ada juga yang onboard ya, tapi kalau yang card untuk khusus grafis bisa gunakan PCI Express ya. Bentuk atau slotnya hampir sejenis, cuma dia jumlah pin dan ininya lebih pendek ya timbang yang AGB. Ya, informasi tersebut di mana? Di manual book dari motherboard tersebut ya. Dari produsennya tadi akan ada manual book, itu sudah komplit. Dari seri pot-potnya kayak apa, ketersediaan di dalam motherboardnya, ada pot berapa saja, jenisnya apa, tipenya apa, itu sudah komplit semua informasinya. Tipe AGB, lalu ini slot-slot yang putih ini atau yang frame, ini untuk PCI. Nah, ini ada AGB untuk VGA tadi. Nanti dipelajari teoritisnya ya, di teori. Nanti mungkin pertemuan 2 sampai dengan 5 ya.
Nanti dibahas tentang kaitannya dengan ini. Tampilan layout di sini ada namanya slot ekspansi kalau di dalam motherboard itu. Jadi yang khusus kartu video itu RGB ini yang coklat biasanya warnanya. Kemudian yang standar internasionalnya yang slot ekspansinya bentuknya PCI, ya tidak ada ekspresnya ya, PCI saja. Yang itu biasanya putih. Nah, putih seperti ini. Nah, gunanya untuk apa tuh slot ekspansi PCI ini? Gunanya untuk menambahkan hardware yang belum ada onboardnya. Jadi kalau onboardnya mungkin belum ada LAN card-nya untuk RJ45, ya nanti bisa tambahkan dibelikan yang bentuk kartu. Nanti masuknya ke sini, ke slot ekspansi ini. Atau mungkin soundnya mungkin kualitasnya masih standar yang onboard. Ingin diganti dengan kualitas yang sound yang lebih bagus ini ya. Dibelikan aja yang card-nya. Ya. Kalau zaman dulu ada namanya untuk melihat televisi ya. Kita belikan TV tuner ya, masuknya ke slot ekspansi PCI ini. Jadi keberadaan slot ekspansi semakin banyak, artinya bisa kalian nambahkan perangkat yang belum ada, bawaan dari produsennya bisa ditambahkan. Tapi kalau buat sekarang sudah banyak ini ya, tidak terlalu banyak, bentuk motherboardnya semakin kecil diameternya ya. Dan slotnya juga paling cuma satu gitu ya. Karena untuk teknologi sekarang perkembangannya lebih ke ranah ini USB ya. Baik itu dari Type B ya, kemudian sampai dengan Type C ya, perkembangan untuk ke depan. Karena hampir semua hardware yang tambahan itu masuk ke USB. Kayak LAN card atau WiFi card itu juga sekarang teknologinya menggunakan USB. Ada yang printer dulu menggunakan teknologi paralel menggunakan port LPT ya, yang dibawa dari motherboard. Sekarang juga sudah beralih ke teknologi USB ya, namanya Universal Serial Bus. Itu bisa universal semua alat yang menggunakan teknologi USB. Oke, kita lanjut langkah berikutnya. Nah, kemudian kalau yang biru kecil-kecil ini apa gunanya? Ini namanya jumper. Fungsinya dia untuk mengkonfigurasi motherboard. Jadi penting ya? Penting sekali. Jadi jangan sampai hilang waktu kita memasangnya. Terus perlu juga untuk memasang kita gunakan pinset. Tuh. Oke, nah sekarang. Oke, terkait dari pin tadi ya. Kabel jumpernya di pin jumper tadi. Gunanya satu banyak ya, tergantung dari motherboardnya. Fungsi dari jumper itu lebih detailnya ada di buku manualnya ya. Ada yang jumper digunakan untuk pinnya itu untuk men-setting konfigurasi upgrade ini prosesor. Ada yang informasi untuk on dan off-kan onboard hardware yang onboard. Ya, contoh ada yang kaitannya dengan sound itu kalau onboard itu mau diaktifkan atau tidak, itu ada settingan jumpernya yang perlu digeser ya. Ada juga yang menggunakan seperti tadi sound ya, sound mau diaktifkan atau tidak. Ada lagi kaitannya dengan clear BIOS. Jadi kalau BIOSnya BIOS itu apa? BIOS itu kalau dalam mesin itu yang nyala. Jadi kalau kita hidupkan nyala pertama kali itu namanya basic input output system atau BIOS. Di motherboard itu ada jam BIOS. Kalau ingin mereset itu lewat setting jumper tadi, clear CMOS itu nanti pin berapa yang perlu diubah itu menggunakan settingan konfigurasi itu. Ya, tapi untuk board yang sekarang sudah diminimalisir ininya. Karena biasanya dia board itu ya untuk gandengan dengan satu CPU, paling ya on off beberapa hardware yang on board di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini belum ke langkah ya. Belum ke langkahnya. Untuk memasang kita gunakan pinset. Tuh. Oke, nah sekarang mungkin bisa kita langsung pasang komponennya. Kita mulai pemasangan prosesor. Sebelum kita masang prosesor, kita lihat dulu buku manual ini, apakah motherboardnya mendukung untuk penggunaan prosesor dengan kecepatan atau tipe ini. Oh ya, memang beberapa kasus ya ada di mana prosesornya tidak didukung motherboard ya. Iya, betul. Kalau itu yang terjadi, gimana solusinya? Kita melakukan update BIOS atau lebih jelasnya bisa dibaca di majalah Info Komputer. Oke, kalau gitu kita langsung aja pasang prosesornya. Ya, ini prosesor, bisa dilihat. Dalam memasang prosesor perlu diperhatikan titiknya atau tanda panahnya ini menunjukkan
poin yang Oke, langkah pertama yaitu pemasangan prosesor. Ini sangat krusial sekali di dalam sebuah perakitan ya. Karena begitu kalian salah letak posisinya gitu ya, yang nanti akan berakibat fatal ya. Artinya mungkin kalau ada yang prosesor ada kakinya, mungkin kakinya akan patah. Kalau ada prosesor yang kakinya di motherboard, mungkin kalau salah pin gitu ya, kalau dipaksa ya nanti ada yang rusak di pinnya gitu ya. Jadi sangat fatal. Jadi perhatikan letak posisi penanda. Biasanya setiap prosesor itu ada penanda pin keberapa. Pin satunya biasanya ada penanda. Contoh di sini prosesor ada tambah simbol titik. Ya, nanti dibarengkan dengan tempat prosesornya itu ada penanda. Biasanya ada garisnya yang cowak gitu ya, atau yang beda. Kalau yang lain lancip itu agak tidak lancip. Gitu. Nanti bisa dilihat di soketnya. Kita lanjutkan. Langkah pertama dalam penginstalan pemasangan prosesor. Ya. Jadi kita pasang Di motherboardnya. di motherboard, betul. Di motherboardnya di mananya? Ini ada tanda panah putih kecil, lalu di soketnya juga ada tanda, dan di Nah ini kalau di soket 478 ini yang lain lancip ya. Kemudian di sini ada kayak 2 pin yang hilang gitu ya. Itu nanti dipaskan letak prosesornya di situ. Penanda yang ada titiknya tadi di posisi sana. Ya, oke, kita lanjutkan. kaki-kakinya juga ada yang tertutup, sedangkan pada prosesor juga ada tandanya, ada kaki yang hilang di sini. Oh ya, jadi kita nggak mungkin salah ya untuk masuk. Iya, betul. Dan kalau salah, biasanya kakinya akan bengkok. Pengungkitnya mesti dibuka atau penguncinya kita masukkan pelan-pelan sampai masuk, tapi nggak usah ditekan. Akan masuk sendiri Masuk ya. sendiri, betul. Jadi langkah pemasangannya apa? Dibuka pengunci soket prosesornya, yang dibuka dulu, baru masukkan prosesornya, baru dikunci soketnya. Gitu ya. Langkah pemasangan prosesor. Lalu kita kunci pengungkitnya sampai bunyi klik. Oke, sekarang apa lagi? Terus kita pasang kipas dan pendinginnya. Ini perlu diperhatikan juga cara pemasangannya. Di kotak, bentuknya kotak, persegi panjang, ya. Hati-hati sekali. Dan kita tekan ke ujung kakinya nih, kedua-duanya. Yang ini juga. Lalu kita kunci. Penggitnya ini kita tarik. Jadi di sini ada lubang, terus ini ada kayak ngait gitu yang tempat heatsink itu. Yang untuk ngacang kipas fan-nya itu di sini ada di tempat soket prosesornya itu ada lubangnya, kemudian di kait heatsink-nya itu ada yang apa istilahnya yang agak nonjol gitu. Jadi dia ngait gitu. Jadi maka perlu tadi ditekan tadi supaya masuk pengaitnya ke lubang tempat prosesor. Hati-hati jarinya jangan sampai kena kejepit. Ini gunanya untuk ngunci. Jadi nanti kalau tidak dikunci masih ininya belum nempel pendingin tadi berupa bahan aluminium stainless dari aluminium tadi supaya nempel ke letak permukaan prosesor. Jadi gunanya untuk menghilangkan panas yang timbul waktu prosesor itu bekerja gitu ya. Jadi untuk mengalirkan panas dari prosesor kemudian dialirkan ke heatsink-nya itu baru dikipas pennya untuk didinginkan gitu. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu kita pasang kabel daya untuk fan ini atau kipas. Ini ada tulisannya di sini, ada tulisan CPU fan. Oh, Kita iya. pasang di sini dan juga nggak mungkin terbalik karena ini ada kuncinya. Bisa lihat. Ya, terpasang. Oke, nah perlu diperhatikan juga ini letak kabelnya Iya. waktu pemasangan itu sedapat mungkin. Cari yang terpendek terhadap penghubung ini atau jumpernya. Nah sekarang apa lagi nih? Kemudian kita pasang memori atau RAM. Ini perlu diperhatikan juga cara pemasangannya. Bedanya waktu kita pasang kabel IDE ini. Jadi Oke, ini ke berapa ini? 42 ya.
waktu kita pasang kabel ID, kita lanjutkan dari awal. ya pasang. Jadi Nah, perlu diperhatikan juga setelah pemasang heatsink, kemudian dipastikan kipasnya supaya bisa nyala waktu komputernya dinyalakan, itu ada kabel yang harus dihubungkan ke jumper fan namanya. Biasanya tulisannya fan ya. Fan di sini yang terdekat dengan posisi prosesor ya. Dihubungkan supaya nanti pengontrolnya nyala dia waktu proses karena begitu on itu akan nyala terus ini fan dari prosesor ini untuk mendinginkan, menghilangkan panas, mengurangi panas yang dihasilkan oleh prosesor. ini letak kabelnya Ya. waktu pemasangan itu sedapat mungkin. Cari yang terpendek terhadap penghubung ini atau jumpernya. Nah, sekarang apa lagi nih? Kemudian kita pasang memori atau RAM. Ini perlu diperhatikan juga cara pemasangannya. RAM untuk jenis-jenisnya banyak sekali ya jenisnya, yang dari SRAM, kemudian DDR1 sampai sekarang mungkin DDR4 ya. Perbedaannya nanti di tempat posisi lubangnya ini. Ya, nanti dipelajari lebih lanjut, lebih secara detailnya di sisi teori ya. Tapi mungkin kalau ingin melihat apakah speknya RAM-nya ini tipenya berapa, biasanya ada label di sini. Di RAM-nya itu ada spek, DDR keberapa, kecepatan transfer akses datanya itu PC berapa, itu yang nanti menjadi penentu kecepatan dari selain kapasitas ya, kecepatan akses terhadap RAM ini berapa, itu ada spek stiker yang ada di nempel di memori tersebut ya. Nanti bisa dilihat di stiker yang nempel di sana. Di sini ada penguncinya juga. Oh iya, yang ada celah itu ya. Yang ada celahnya, dan di soket RAM-nya juga ada, atau soket memori ada penguncinya di sini. Terus kita buka ini kedua kuncinya, kita tekan kedua ujungnya sampai bunyi atau Ada juga nanti mungkin yang motherboard baru itu penguncinya cuma satu sudut, satu sisi ya. Yang di sini permanen, yang di sini ngunci. Ada juga seperti itu. Tapi kebanyakan dua sisi, kanan dan kiri gitu. Jadi kalau yang membuka tinggal ditekan yang pengait ini kanan dan kiri, nanti dia RAM-nya akan keangkat ke atas. Kebalikannya kalau ingin memasang, tinggal ini di open dulu ya. Ini kanan kiri di open dulu, kondisi terbuka, baru dimasukkan RAM-nya, ditekan. Nanti akan kunci kanan kirinya. sampai kedua pengunci ini masuk. Nah, gimana kalau misalnya terbalik gitu memasangnya gitu? Kalau terbalik kemungkinan akan patah RAM ini atau memorinya akan patah. Jadi jangan sampai terbalik. Diperhatikan tadi ya, Ya, tanda-tandanya. tanda-tandanya. Tandanya yang dimaksud itu adalah pengait tadi. Di sini ada lubang, kemudian di sisi motherboardnya di sini juga ya, ini ada pemisah antara panjang sana dengan sini gitu ya. Pastikan lebarnya sama dengan RAM yang mau dipasang. Jadi dipas yang lubang di RAM-nya ini dengan yang sini yang tertutup. Jadi jangan sampai kebalik. Intinya aslinya gampang sih untuk memastikan kebalik atau tidak. Asalkan ditekan, kalau tidak mau masuk berarti kemungkinan ada kebalik. Dipastikan dulu letak posisinya. Kalau pas tentunya dia gampang untuk kunci dan membukanya gampang. Sampai terbalik. Diperhatikan tadi ya, Ya, tanda-tandanya. tanda-tandanya. Kemudian Sekarang kita melakukan apa lagi nih? kita memasang motherboard ini pada casing. Untuk membukanya kita tinggal memutar aja ini tanpa obeng. Ini casing juga macamnya beda-beda ya. Ada yang bautnya harus menggunakan obeng, ada yang cuma diputar pakai tangan bisa gitu ya. Ya tergantung yang buat. Jadi waktu perhatikan besok pastikan harus menggunakan obeng ya. Tanpa kita menggunakan alat obeng atau alat bantu. Praktis juga ya. Iya, sangat praktis sekali. Setiap casing kalau kita beli casing itu sudah sekaligus plus ada power supply-nya ya, biasanya seperti itu. Beli casing plus power supply. Tapi kalau yang di toko-toko rakitan ada juga yang terpisah gitu ya.
Tapi kebanyakan jadi satu paket antara casing dengan power supply ya. Kemudian apa? Kita ambil motherboardnya ya. Kemudian kita ambil motherboard. Ini motherboard dan posisinya juga harus diperhatikan. Dari posisi motherboard ini perlu diperhatikan juga jalur-jalurnya atau lubang-lubangnya ini harus pas sekali dengan posisi baut yang akan kita pasang yang terletak pada casing. Betul. Kita masukkan. Mungkin perhatikan juga posisi Iya, itu ya. perlu diperhatikan juga posisi dari belakang ini, belakang dari motherboard. Ini harus masuk. Dan baut-bautnya juga sudah pas sekali. Titik-titiknya. Ini kita siapkan obeng dan baut. Kalau tiba-tiba saat pemasangan bautnya itu ada yang jatuh, itu bagaimana caranya? Nah, itulah gunanya menggunakan obeng bermagnet. Jadi kalau bautnya jatuh, kita bisa gunakan obeng ini untuk mengambilnya. Seandainya nggak bisa, kita jadikan casing ini dan biasanya bautnya langsung jatuh Akan keluar sendiri ya. atau keluar sendiri. Oke, sekarang kita pasang apa lagi? Lalu kita pasang VGA card. VGA card ini juga opsional ya. Ada nanti komputer yang tidak menggunakan VGA card. Jadi VGA-nya onboard, maksudnya sudah ada di dalam motherboardnya. Ya, ini opsional. Ada yang yang tidak. VGA card ini tipenya AGP dan letaknya di tengah. Tapi sebelum kita memasang VGA card ini atau kartu grafis ini, kita perhatikan juga ada plat penutupnya Yang sejajar sama yang sejajar dengan slotnya ya. slotnya, slot AGP ini. Dan ini mesti kita buka dulu. Untuk membukanya kita perlu peralatan atau perlu alat obeng. Jadi kita ambil dari belakang sini, kita ungkit, tahan, kebuka. Lalu kita masukkan kartu grafisnya. Nah, untuk mengencangkannya kita gunakan baut. Ya, sudah kencang. Setelah ini kita akan memasang hard disk. Sebelumnya kita siapkan dulu kabel IDE. Di kabel IDE pemasangannya sangat mudah sekali karena ada penguncinya di sini dan ada penutup untuk kakinya. Dan kalau kita perhatikan itu kedua ujungnya beda ya. Iya betul, kedua ujungnya beda. Ini warna juga ya. hitam, ini untuk dimasukkan ke hard disk, dan yang warna biru ini kita masukkan ke soket pada motherboard. Ya, sebenarnya untuk bolak-balik tidak masalah ya. Tergantung dari, karena posisinya ada ujung itu ada, potnya ada 3 ini ya. Yang di ujungnya itu ujung satu dan ujung yang lain, tengah-tengah juga ada kabelnya. Jadi untuk membuat di dalam harddisk kabelnya menggunakan master dan slave gitu ya. Tapi kalau yang harddisk sekarang sudah tidak direbutkan seperti ini. Menggunakan satu kabel SATA yang satu masuk ke motherboard, satunya masuk ke harddisk atau DVD drive gitu, satu tok. Tapi kalau ini masih kabel ini, satu layer ini bisa untuk 2 perangkat. Nah, jadi satu mungkin harddisk dengan 2 harddisk juga bisa. Satu harddisk dengan CD-ROM drive, disk drive juga bisa ya. Tapi kalau SATA satu ujung dan ujung yang lain hanya untuk satu device ya. Masukkan ke yang warna biru juga ya. Ya betul, kita masukkan ke warna biru juga.
pasang sampai kencang. Sampai kencang. Terus kita siapkan bracket atau tempat untuk harddisk. Kebetulan pada casing kali ini bracketnya bisa dilepas ya. Ya, ini sangat mudah sekali. Tinggal kita tarik sini. Nah, ini juga bracket untuk tempat penempatan harddisk juga beda-beda ya, tergantung casingnya ya. Ada yang copotan seperti ini, ada yang enggak. Jadi tinggal kita masukkan harddisk ke ini yang sudah permanen ini, tidak bisa dibongkar pasang tempat slot untuk penempatan harddisknya. Jadi menyesuaikan besok kalau rakit, kita ngerakit itu dapatnya apa gitu ya. Pas. Jadi bisa dipasang di luar ya. Bisa dipasang di luar. Karet yang kecil-kecil ini fungsinya apa? Karet yang kecil-kecil ini fungsinya adalah untuk meredam getaran dari yang dihasilkan oleh harddisk dan kipas pendingin harddisk ini. Nah, kemudian langsung kita pasang aja ya harddisknya. Kemudian kita pasang harddisknya. Kita perlu baut untuk memasangnya. Ini juga posisinya juga mesti kita perhatikan. Posisi baut. Nah, dan pemilihan bautnya jangan terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang itu akan merusak harddisk. Setelah baut-baut ini terpasang dengan baik pada harddisk, kita pastikan posisi jumper pada master. Ya, jumper yang ini ya. Ya, jumper ini terletak antara kabel IDE dan kabel daya. Dan untuk mengetahui jumper ini pada posisi apa, bisa dilihat di jumper konfigurasi pada badan harddisk. pada badan harddisk. Kalau misalnya kita punya satu harddisk, kita masukkan pada jumpernya posisi master. Tapi kalau kita punya harddisk kedua, kita masukkan pada posisi jumper slave. Kalau gitu bedanya antara posisi master dan posisi slave itu di mana? Bedanya waktu kita pasang kabel IDE ini. Jadi waktu kita pasang kabel IDE, posisi master pada ujung di sini. Kemudian pada harddisk slave atau harddisk kedua, kita pasang kabel yang tengah ini. Oh ya. Kemudian kita masukkan bracketnya. Sudah terpasang dengan baik. Nah, setelah harddisk terpasang, kemudian apalagi yang mau kita pasang? Kemudian kita siapkan pemasangan DVD drive. Kita siapkan dulu tempatnya. Buka ini untuk panelnya. Ya. Terus kita siapkan DVD drive-nya ini. DVD drive ini sama seperti harddisk yang tadi, ada posisi jumper. DVD drive. Kita siapkan dulu tempatnya. Buka ini untuk panelnya. Ya. Terus kita siapkan DVD drive-nya ini. DVD drive ini sama seperti harddisk yang tadi, ada posisi jumper. Ya, posisinya sama, slave dan master. Kemudian kita pasang kabel IDE-nya. Pasang. Kemudian kabel audio jangan lupa kita pasang juga. Biar kita bisa dengar musik ya. Betul. Setelah terpasang semua, kita siapkan rel. Pada casing kali ini kita pakai rel ya. Pakai rel. Nggak melepas bracket lagi ya. Iya. Pemasangannya cukup mudah sekali. Kita pasang rel di luar. Di baut ya. Lalu di baut. Nah, setelah relnya terpasang, Ya, setelah terpasang semua dengan posisi yang baik, kita pasangkan pada casing.
karena pakai sistem rel, kita langsung dorong aja ya. Langsung dorong, jadi nggak susah sekali. Kemudian kita pasang IDE-nya, kabel IDE pada motherboard. Itu ada di sebelah Sampingnya IDE hard disk ya. Kemudian kita masukkan kabel audio pada motherboard. Letaknya di sini. Karena kartu suaranya onboard, jadi kita letakkan di motherboard. Kabel audio juga sekarang jarang dipakai ya. Kebanyakan yang DVD-nya sudah tidak ada ya. Karena sudah beralih ke ini apa? Flash disk dan kartu memori. Hampir kebanyakan sudah tidak memakai kabel audio ya. Sudah terpasang dengan baik. Kemudian setelah itu apa lagi? Kemudian kita pasang disk drive. Disk drive-nya ini bentuknya kayak Untuk disk drive dilalui aja ya. Nah, ini tidak perlu dipasang karena sudah tidak ada. Tapi ada juga besok waktu praktek masih mungkin ada beberapa yang masih ada. Termasuk barang purba nanti ya. begini atau floppy drive-nya. Terus kita siapkan pula kabel floppy-nya yang bentuknya agak kecil dibandingkan dengan kabel IDE. Mirip tapi lebih kecil ya. Ya, betul. Letaknya di bawah sini. Kita mesti buka dulu. Panelnya dibuka dulu ya, sama seperti yang Ini kebetulan casingnya build up ya. Tutupnya dibongkar pasangin. Kalau rakitan biasanya langsung masuk dari posisi depan di casing itu tidak ada. Ya cuma yang untuk CD-ROM itu ada tutupnya. Kalau yang DVD-ROM drive yang floppy disk drive-nya tidak ada. Jadi lubang Pak intinya. Harus membuka casing depan keseluruhan. Kalau ini kan perbagian ya, atas bawah itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ya emang intinya praktek waktu casingnya kalian dapat apa ya, nanti akan ada pengalaman bongkar pasang. Oke, disimak lagi tutorialnya ya. Seperti atas. Karena letak panel yang terbuka ada di atas sini, berarti kita pasangnya di sebelah sini ya. Perhatikan pada bracketnya ya. Jangan sampai ini sama seperti hard disk tadi ya. Sama seperti hard disk tadi pemasangannya. Di luar casing. Nah, untuk mengencangkannya kita perlu baut ya. Kita perlu baut untuk pengencangannya. Setelah terpasang semua bautnya, kita pasang kabel floppy-nya. Mirip bentuknya ya. Cuman Betul, lebih kecil. Jangan lupa yang warna merahnya ada di sebelah kiri atau dekat kabel daya. Ada yang selalu begitu ya. Selalu begitu. Kemudian kita masukkan bracket. Kita pasang. Lalu kita pasang penutup atau panel-panelnya. Casing ya. Untuk memudahkan pemasangan, kita tidurkan dulu casingnya. Lalu kita sambungkan kabel floppy-nya ke motherboard sini. Ke tempat yang tadi. Tempat yang tadi, betul. Kita tunjukkan ya. Ya, Nah ini kan semua komponennya telah telah terpasang. terpasang semua. Lalu Sekarang kita apa pasang kabel-kabel powernya Ya. atau kabel dayanya. Kita harus teliti ya. Harus mana teliti. Yang untuk komponen mana. Betul. Pertama-tama kita pasang apa dulu? Sama-sama kita pasang kabel power untuk motherboard. Pasang yang ini juga perhatikan ada penguncinya, cirinya ini.
penguncinya. Lalu ini ada pemandunya di sini. Ini bentuknya tidak kotak, jadi nggak mungkin salah. Ini dibandingkan kabel power yang lain Beda sekali, ini bentuknya unik, panjang ya. bentuknya paling panjang. Kita tekan aja sampai bunyi klik. Itu letaknya Di samping prosesor. Oh ya. Kemudian kabel floppy. Ini kabel floppy untuk powernya. Agak menyudut dia di ujung. Cirinya dia lebih kecil dari kabel power yang lain. Juga agak pipih dia. Oh ya. Kemudian ini kabel power untuk hard disk. Apa yang harus diperhatikan? Ini bentuknya juga, kemudian dia nggak mungkin kebalik karena dia ada kuncinya juga, ada pemandunya di sini. Oh, jadi Bentuknya miring. masing-masing pasangannya tuh pasti bisa pas ya dimasukkan ya. Kalau terbalik itu juga kemungkinannya kecil ya. Betul. Kemudian DVD drive-nya juga kita pasangkan kabel powernya. Lalu kemudian pasangkan kabel untuk prosesor, bentuknya segi 4, terus ada penguncinya juga. Itu pasang di mana? Kita pasang di sebelah. Kabel prosesor ini biasanya untuk mulai teknologi 478 jenis prosesor ke atas ya. Kalau sebelumnya ada Pentium 3, Pentium 2, itu tidak ada ya kabel ekspansi untuk prosesor ini, kabel power tambahan ya. Dia hanya dijumpai ke 478 ke atas sampai sekarang ya. Yang generasi Core i itu di mainboardnya ada ini kabel ekspansi untuk tambahan daya untuk prosesor. Ini wajib. Kalau tidak ada, semua di motherboard kalau ada itu tidak kepasang ya tidak bisa nyala ya. Walaupun komputernya mau muser gitu ya, tapi tidak ada tampilan nanti. Kemungkinan ini belum kepasang ya. Sini. Ya. Oke, kemudian Pasang semua. Kemudian kabel untuk kipas-kipas ini perlu dipasang juga. Kabel kipas ya satu persatu. Ya untuk kipas itu di setiap casing beda-beda ya. Ada yang tidak ada sama sekali ya. Ada yang satu di belakang, ada satu di bawah gitu ya. Kalau ada dimaksimalkan. Jadi kalau fan-nya dikasih power semua. Tapi kalau memang tidak ada ya gimana lagi. Mungkin bisa kalian tambahkan, beli supaya karena komputer itu kaitannya dengan panas ya. Semakin panas diminimalisir akan semakin awet ya. Jadi kalau bawaan nggak belum ada fan tambahan gitu ya di casing, silakan dibelikan. Nah, tidak masalah untuk mengurangi supaya komputernya lebih tahan lama gitu ya. Kalau penyakitnya cuma panas gitu kalau di komputer. Kalau tidak tertangani akan fatal nanti. Kabel kipas untuk CPU atau untuk casing letaknya ada di sebelah sini. Nggak mungkin terbalik, kuncinya dilihat juga. kemudian kabel apa lagi? Terus kemudian kabel CPU fan atau kabel kipas letaknya ada di sebelah sini. Nggak mungkin terbalik, kuncinya dilihat juga. Kemudian kabel apa lagi? Terus kemudian kabel CPU fan atau kabel kipas untuk power supply letakkan di sebelah sini. Kemudian kabel kipas juga
sini. Pasangkan juga untuk case. Jadi ada dua jenis konektor fan ya. Satunya yang bentuknya kecil itu masuk ke motherboard yang tulisannya fan. Ada yang bentuknya besar seperti ini, masuk ke output dari power supply ya, dimasukkan. Nanti bentuknya ada apa male female gitu ya, tinggal diklapkan gitu. Ya. Kalau bentuknya fan-nya konektornya menggunakan seperti yang di power supply, output power supply ya kita gunakan itu. Tapi kalau yang outputnya kecil, yang kayak fan prosesor, masuknya ke motherboard nanti ya. Sini. Dipasangkan ke kabel power apa tuh? Kabel power dari power supply. Terus kemudian kipas untuk pendingin dari hard disk kita pasangkan juga sebelahnya. Ya, selesai. Ini masih ada kabel yang sisa yang belum dipasang. Ya, betul, tinggal kabel USB yang letaknya ada di sini. Kabel USB, lalu kabel untuk power reset dan indikator lainnya. Gimana tuh cara? Kabel apa front panel namanya ini ya. Jadi ada kabel tombol di depan itu ada tombol apa? Power, tombol reset, ada LED untuk indikator nyala komputernya, kemudian ada power LED istilahnya. Ada namanya HDD LED itu ya, tanda indikator waktu harddisknya bekerja. Kemudian ada biasanya kan ada USB ya di depan itu, di casing depan yang kalau kita gunakan komputer itu biasanya kan ada port USB ya. USB-nya nanti masuk ke port sini yang ada keterangan USB from panel USB gitu ya. Kemudian ada juga yang kadang ada audio colokan di depan itu ada apa? Untuk jack mic sama speaker itu yang kadang ada di depan itu. Nanti juga dihubungkan ke audio yang dekat dengan panel sound card-nya ya. Di sini juga kadang ada di sisi sana, ada juga motherboard yang dekat sini yang ada keterangan audio ya. Nanti silakan disesuaikan. Ya, karena itu penting ya, karena untuk indikator depan itu. Kalau itu tidak dipasang ya tidak bisa dinyalakan komputernya ya. Kaitannya dengan power switch ya, power SW itu kan harus dipasang ya. Karena kalau tambah itu ya tidak bisa dinyalakan. Pasangnya. Cara pasangnya bisa lihat dari manual kartunya atau buku manualnya. Itu udah jelas ya. Iya, jelas sekali di sini. Pasang kemana? Oke. Sekarang semua kabel sudah terpasang. Selain di buku manual ya, di sini juga ada ini from panelnya ini. Ini yang mana speaker yang untuk bunyi bipnya itu, kemudian mana yang power switch, ada keterangan di motherboardnya. Ya, tapi kalau bagaimana kalau tidak ada ya harus bukan gambling, maksudnya dicoba-coba mana yang kalau seumpama ini polos dan buku manualnya tidak ada gitu ya. Kalau dicari manual bukunya sudah tidak diproduksi lagi, solusinya kita coba try and error. Oh, mana yang melakukan power switch dengan dijumper salah satu dua jumper ini dihubungkan gitu. Kalau dia bisa nyala waktu kita sudah hidupkan powernya ke 220 V AC, itu berarti itu adalah tombol untuk power switch-nya gitu ya. Tapi cari by try and error ya. Kemudian kita lakukan apa lagi? Ini sudah selesai semua. Untuk kabel dalamnya sudah selesai. Sekarang kita pasang kabel daya dan kabel-kabel yang lainnya di luar. Kita dirikan dulu casingnya. Setelah kita berdirikan, lalu kita pasang kabel daya. Kabel daya ini kita mungkin berbalik posisinya dan cara pemasangannya, karena ada posisi-posisi yang nggak mungkin terbalik atau posisi kuncinya pada soketnya juga. Kita tinggal colok aja dan masuk. Kemudian kita pasang kabel untuk keyboard, mouse, dan monitor. Siapkan keyboardnya.
sesuaikan dengan warna atau dengan simbolnya. Ada simbol mouse. Di sini juga ada, kan nggak mungkin terbalik juga karena ada posisi kuncinya di sini. Kelihatan. Lalu keyboard juga sama, ada posisi kunci. Kebetulan keyboard mouse-nya pakai PS2 ya, jenisnya PS2. Kebanyakan sudah USB semua ya, yang sekarang untuk lebih praktisnya. Tapi kalau PS2 cara pemasangnya sama seperti ini. Dan ada gambarnya atau ada logonya. Selesai. Kemudian untuk monitornya, Lalu untuk monitor sampai juga. Untuk kabel monitor juga nggak mungkin terbalik karena posisinya juga sendiri. tersendiri. Letaknya di kunci. Kita paut. Ini nggak usah pakai obeng, diputar dengan jari aja. Lalu kita siapkan kabel daya untuk monitor, sama seperti kabel daya untuk CPU. Isi. Ya, selesai. Panelnya belum ditutup ya. Kemudian panelnya kita tutup. Oke, sampai di sini proses instalasi ya. Nanti besok kita cuma sampai casing dulu, nanti baru pertemuan keempat itu ya. Waktu kita belajar troubleshooting baru memasang layar ya. Kemudian bagaimana proses troubleshootingnya itu di pertemuan keempat ya. Begitu kira-kira nanti langkah perakitan. Kalau langkah membongkar ya kebalikannya. Kalau tadi posisi kan langkahnya tadi mulai dari pertama sampai akhir ini. Akhirnya tadi apa? Menghubungkan prom panel tadi ya, jumper-jumper. Kalau langkah membongkar bagaimana? Langkahnya dibalik ya. Yang semula terakhir menjadi awal, awal jadi terakhir. Begitu ya. Nanti waktu kita perakitan di pratikum karena sudah ditata dulu berarti kita awali dibalik dulu, bongkar dulu baru nanti dipasang. Begitu. Oke, silakan. Kalau ada mau bertanya, silakan. Kalau enggak, berarti kita akhiri. Nanti rekamannya saya share di grup kelas praktek ya. Resumnya kira-kira jam berapa? Sudah jadi? Sudah jadi apa belum resumnya? Sudah langsung jadi. Kalau langsung jadi, saya buat. Mau sampai jam berapa? Batas pengumpulan. Silakan. 12 malam. Wih, 12 malam. 12 malam. Ya, wes untuk awal warming up ya. Oke. Nanti saya buka sampai jam 12 malam. 23 bukan 12 malam tapi 23.59 ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada. Pak, mau nanya, Pak. Oh iya, gimana? Asterian. Ada apa? Tadi kan Bapak ngomongnya yang PS2, PS2. Nah, itu apa, Pak? PS2 itu jenis konektor ini apa? Bukan game itu ya, PS2, PS1, PS3 bukan ya. Tapi jenis konektor yang bulat ya. Itu menggunakan konektor serial namanya. Ya, nama potnya adalah PS2. Itu ada nanti di pembahasan materi input device ya. Kaitannya dalam perkembangan mouse dan keyboard. Jenis potnya apa? Dari serial yang besar, kemudian ada PS2, ada USB gitu ya. Itu jenis potnya. Jenis potnya. Nanti dipelajari lebih lanjut di teori. Oke, gitu Esterian. Jenis pot dari Iya, keyboard. Pak. Makasih, Pak. Ya, silakan. Ada lagi? Apa ini? Chat, ada chat. Sebentar, bukanya chatnya. Pak, untuk videonya bisa di-share lagi, Mbak. Nanti rekamannya saya share. Ini kan sebentar tak selesai dulu ya. Rekamannya mana? Stop record.